Cahaya kedermawanan Utsman bin Affan. Di kota Makkah, sebelum Islam menyebar luas, ada seorang pedagang yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia dan kedermawanannya. Dia adalah Utsman bin Affan, salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Ia adalah orang yang lembut, pemalu, dan memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Awal keislaman Utsman bin Affan. Ketika Islam mulai disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan adalah salah satu orang pertama yang menerima dakwah tersebut. Ia masuk Islam melalui ajakan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Utsman menghadapi berbagai cobaan, termasuk tekanan dari keluarganya yang masih berpegang teguh pada kepercayaan lama. Namun, ia tetap teguh dalam keimanannya. Ketika orang-orang Muslim diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Utsman adalah salah satu yang turut serta dalam perjalanan itu. Di Madinah, ia semakin menunjukkan kedermawanannya. Kedermawanan Utsman dalam membantu kaum muslimin. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kebaikan hati Utsman bin Affan adalah ketika kaum muslim mengalami kesulitan air di Madinah. Saat itu, sumur yang tersedia dikuasai oleh seorang Yahudi yang menjual air dengan harga mahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membeli sumur ini dan menjadikannya milik umat, maka baginya surga." Tanpa ragu, Utsman membeli sumur itu dengan harga yang sangat mahal dan kemudian mewakafkannya untuk umat Islam. Hal ini sangat membantu kehidupan kaum muslimin di Madinah. Tidak hanya itu, pada saat Perang Tabuk, ketika kaum muslim kekurangan persiapan dan bekal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru para sahabat untuk bersedekah. Utsman pun datang dengan membawa 300 unta penuh dengan makanan dan perlengkapan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Tidak ada dosa bagi Utsman setelah hari ini." Ini menunjukkan betapa besar pengorbanannya untuk Islam. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslim memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pada masa kepemimpinannya, Islam semakin berkembang dan wilayahnya semakin luas. Ia juga memerintahkan penulisan dan standarisasi mushaf Al-Quran agar tidak ada perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Namun, di akhir kepemimpinannya, muncul berbagai fitnah yang menyebabkan pemberontakan terhadapnya. Meski menghadapi tekanan, Utsman tetap menolak untuk melawan dengan kekerasan. Hingga akhirnya, dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh para pemberontak di rumahnya. Utsman bin Affan adalah sosok sahabat Nabi yang dikenal dengan kelembutan, kedermawanan, dan kesabaran yang luar biasa. Kisah hidupnya adalah teladan bagi setiap muslim dalam bersikap dermawan, bersabar, dan tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi ujian berat. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulianya dalam kehidupan kita sehari-hari. Fitnah di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah bertahun-tahun memimpin dengan penuh keadilan dan kebaikan, Utsman bin Affan menghadapi ujian yang sangat berat. Fitnah mulai menyebar di kalangan umat Islam, yang diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengguncang kepemimpinan beliau. Isu-isu miring tentang nepotisme dan kesewenang-wenangan tersebar luas, meskipun Utsman tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Beberapa sahabat Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar, berusaha membela Utsman dan menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Namun, kelompok pemberontak yang datang dari Mesir dan Irak semakin kuat dan akhirnya mengepung rumah Utsman bin Affan. Dalam situasi yang semakin genting, para sahabat menawarkan diri untuk membela beliau dengan senjata. Namun, Utsman menolak. Ia berkata, "Aku tidak ingin darah muslim tertumpah karena diriku." Pada hari yang tragis itu,
Utsman tetap berpuasa dan menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Saat para pemberontak menyerang rumahnya, Utsman tetap tenang, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dalam keadaan membaca Al-Quran, pedang para pemberontak akhirnya mengakhiri hidupnya. Darah suci beliau menetes ke mushaf yang sedang dibacanya, tepat di ayat. Maka Allah akan mencukupkan, membela, kamu terhadap mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 137. Dengan wafatnya Utsman, umat Islam mengalami masa-masa sulit. Namun, jasa dan kebaikannya tetap abadi dalam sejarah Islam sebagai salah satu khalifah yang paling dermawan dan sabar dalam menghadapi cobaan. Warisan dan pengaruh Utsman bin Affan dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam mengalami masa transisi yang sulit. Peristiwa tragis yang menimpanya menjadi pelajaran besar bagi generasi setelahnya tentang pentingnya persatuan dan waspada terhadap fitnah. Namun, warisan yang ditinggalkan Utsman tetap hidup dalam sejarah Islam. Salah satu warisan terbesar beliau adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Berkat usaha beliau, umat Islam di berbagai wilayah memiliki Al-Quran dalam satu bacaan yang sama, mencegah perbedaan yang bisa menimbulkan perpecahan. Selain itu, kepemimpinan Utsman dalam membangun infrastruktur Islam juga memberikan dampak besar. Masjid-masjid diperluas, administrasi pemerintahan Islam diperbaiki, dan hubungan dagang dengan berbagai wilayah semakin berkembang. Hal ini membuat Islam semakin kuat sebagai peradaban besar. Meskipun wafat dalam keadaan syahid, Utsman bin Affan tetap dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana, dermawan, dan penuh kasih sayang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim untuk selalu mengutamakan keadilan, kesabaran, dan keteguhan iman dalam menghadapi ujian.